Oke, Pak Jenderal Dr. Andes Iswandi, sebagai kuasa hukum Pak RT Pasren ini kemarin Pak RT Pasren sudah muncul dan memberikan keterangan ke publik nih. Seperti apa mungkin artinya akhirnya Pak RT berani dan muncul ke publik memberikan keterangan menurut versi Pak RT sendiri? Terima kasih rekan-rekan. Saya sebagai kuasa hukum Pak Abdul Pasren dan Muhammad Kafi sudah mengatakan, dan PRT sama Kafi juga sudah menjelaskan, mereka tidak hilang, mereka tidak melarikan diri, tapi mereka adalah di salah satu tempat yang mereka katakan lebih aman dan lebih nyaman. Terakhir saya rasa muncul itu tanggal 1 Juli itu. Mereka muncul dan sudah diwawancari oleh wartawan. Nah, sampai akhirnya kembali muncul lagi memberanikan diri, seperti apa mungkin sempat berdiskusi dulu dengan Pak Siswandi sebagai kuasa hukumnya? Ya jelas beberapa kali ketemu ya, mungkin momen ya, tatkala dia sudah hatinya sudah pegal, sudah nggak kuat ya, di netizen ini dibully ya, diunjuk rasain ke rumahnya macam-macam. Jam 11 malam ada motor lewat ke sana lewat ke sini ya, mungkin ya kesabarannya udah habis. Saya bilang muncul aja nggak apa-apa, katakan yang sebenarnya, yang Bapak RT sama Kafi melihat, mendengar ya kan, tahu persis, sampaikan aja ya. Dia menyatakan 27 Agustus 2016 malam minggu mengatakan tidak ada yang tidur di rumahnya ya. Lah kok orang lain memaksakan ada ya kan, kunci ada di Pak RT, Pak Kafi, kunci rumah itu. Orang lain bilang waktu tidur di situ anaknya Kafi yang buka pintu, kan aneh-aneh aja. Rumahnya kotor, mungkin berdebu ya. Ya mungkin juga kalau mereka nginep situ ya utel-utelan, mungkin nggak muat. Dan mereka udah bilang, disumpah loh di pengadilan ya. Pak Kafi mengatakan, Pak Asran mengatakan, saya disumpah kok lillahi ta'ala, saya katakan sejujurnya di pengadilan. Nah kita sebagai kuasa hukumnya kan mempertahankan itu ya, katakan yang benar sesuai BAP. Sudah vonis di pengadilan negeri ya, mereka ngajukan pra peradilan ditolak, banding ya ke pengadilan tinggi, kasasi, semua inkrah. Bahkan di proses di pengadilan negeri Cirebon sudah diuji, mereka sudah melakukan pra peradilan, ditolak. Mereka juga sudah meminta gerasi kepada presiden, ditolak. Kalau udah minta gerasi itu kan sudah mengakuin kesalahan, terus mau apa lagi? Kalau punya novum baru silakan aja, nggak usah celometan, nggak usah macam-macam, ajukan aja PK novum baru, silakan. Oke, pasti berarti boleh dibilang Pak RT Pasren merasa tertekan ya dengan apa, desakan dan hujatan serta mungkin dugaan intimidasi dan teror yang diterima oleh Pak Pasren. Jadi bukan tertekan, merasa nggak aman, nggak nyaman aja ya kan, apalagi sudah tua, sudah 80 tahun lebih ya, si Kapi seorang buruh, nggak nyaman kerja, mereka cari tempat yang nyaman dan aman ya, bukan di rumahnya tinggalnya gitu kan, kasihan sudah tua. Kita kembalikan gimana ke keluarga kita digituin orang, terima nggak gitu. Ya kita tunggu aja nanti di persidangan, mau PK, mau jadi saksi silakan. Pak Sis, di usia yang boleh dibilang sudah tidak muda lagi, seperti apa mungkin Pak RT Pasren menerima apa yang menyerang dirinya ini? Sempat ya mereka nggak depresi nggak? Kan? Makan pun sudah berkurang, tidak full. Bahkan tanggal 1 itu dia sampai sore itu ya sakit. Ya. Dia ada penyakit juga kan gitu. Dan biar diketahui, kami tanggal 1 sudah mengajukan ke lembaga LPSK dan sudah di asesmen gitu loh. Tanggal 1 itu di asesmen sama LPSK ke Cirebon. Kita tunggu aja hasilnya, apakah layak diberikan perlindungan
oleh lembaga LPSK. Kita tunggu nanti. Apa mungkin pasti alasannya mengajukan perlindungan ke LPSK sendiri untuk Pak RT Pasren? Ya wajar, lembaga perlindungan saksi dan korban. Mereka termasuk saksi dan korban. Wajar. Ya, kita ajukan nanti di assessment, hasilnya juga independen, LPSK independen. Apakah diterima perlindungannya apa tidak? Ya, tanyakan kepada LPSK. Oke, Pak Sis kemarin berarti hari apa itu? Tanggal berapa Pak Sis bertemu dengan Pak RT Pasren dan Kavi anaknya? Itu di mana Pak Sis? Di rumahnya atau di mana? Di salah satu tempat, tanggal 1 Juli. Ya, kami ketemu dari siang sampai jam 10 malam. Dan di situ lebih kurang 3 jam 4 jam dilakukan assessment. Ya, udah selesai malam itu dan pulang kami antar juga. Karena udah malam nggak mungkin dia naik motor kan. Itu yang pertemuan Pak Sis, terus Pak RT Pasren, Kavi anaknya dan juga ada salah satu jurnalis yang mewawancara itu di Cirebon juga Pak Sis? Di Cirebon, di salah satu tempat yang kita siapin yang merasa bahwa Pak RT dan Kavi nyaman, ya kita di situ. Kalau dia merasa nggak nyaman juga kita pindah tempat gitu. Pak, soal intimidasi yang diterima oleh Pak Pasren ini seperti apa Pak? Mungkin Bapak ini sebagai kuasa hukum nih, tindakan hukumnya seperti apa sih Pak? Tindakannya apakah Bapak akan melaporkan atau seperti apa? Apakah perlu mengambil langkah hukum untuk melindungi keamanan? Ini salah satu unjuk rasa pada malam hari di kediamannya, ya kan? Intimidasinya ya Pak, seperti itu Iya bentuknya. dong, namanya orang tua, ya kan? Kalau unjuk rasa ya ke lapangan boleh, ke kantor boleh, ke rumah penjabat mungkin. Tapi kalau ke rumah warga yang notabene begitu, masa unjuk rasa? Itu perwakilan dari apa Pak yang Saya nggak tahu. mengatasnamakan apa? Bahkan Pak Kapi juga nggak kenal. Yang jelas katanya ini bukan warga saya, Bukan warga juga. bukan warga, berarti warga pendatang. Saya nggak tahu. Ada Hanya- tindakan hukum Pak. Pak dari Sis Bapak, akan Pak, mengambil terhadap sikap, dia, Pak, mengambil sikapnya. sikap langkah untuk menindak. Oh nanti semua konsekuensinya perbuatan hukum itu tentu ada efek dominonya hukum juga. Ya kita nunggu aja apa yang merugikan klien kami, kita lihat melanggar aturan di KUHP yang mana. Ya, kalau dia melaporkan kami, tunggu aja hasil penyidikannya. Tatkala laporan itu tidak terbukti, ya SP2 lead-nya oleh Serse, ya kami akan mengambil langkah hukum. Itu babak selanjutnya. Oke, Pak Pasis, ini kan berita yang berkembang kan banyak juga yang mencibir Pasren ini. Artinya Bapak sebagai kuasa hukum apa sih yang memotivasi Bapak nih sehingga Bapak ini menjadi kuasa hukum dari Pak Pasren gitu? Hanya tergugah sebagai manusiawi, sebagai tanggung jawab seorang advokat untuk mendampingi, membela. Kita memberikan hukum, memberikan penjelasan, nggak usah takut, ya, katakan yang benar sejujurnya. Artinya Pak si sendiri yakin bahwa Pasren ini tidak bersalah gitu ya Pak ya. Posisinya itu apa yang dia katakan itu. Saya rasa kaitannya dengan kasus nggak ada. Masalahnya kan hanya orang mengatakan tidur di rumah Pasren, di rumah Pak Kapi. Dia bilang enggak kok. Kaitannya apa dengan kasus? Dia nggak tahu. Ada kasus nggak tahu. Ada keributan nggak tahu. Di rumah udah dijawab semua. Ya kan? Apakah salah satu bagian itu unsur, ya kan, sehingga diponis? Kita lihat aja. Kan ada PK. Soal dipertanyakan kesaksiannya Pak, katanya berbohong itu seperti apa Pak tanggapannya? Berbohong bagaimana? Di tingkat PN sudah disumpah, di tingkat PT, di tingkat kasasi, ya kan, sudah diuji pra peradilan, ya di Pengadilan Negeri Cirebon sudah kasasi, apalagi? Ya. Masa iya di tingkat penyidikan, di tingkat pengadilan negeri, di tingkat pengadilan tinggi, di kasasi Mahkamah Agung nggak benar, palsu, ya kan? Nggak mungkin lah semua institusi begitu. Soal keterangannya Kang Deddy Pak, yang katanya nanti akan memobilisasi saksi-saksi yang memberatkan Pak Pasren itu seperti apa Pak? Jadi gini loh, yang dikatakan saksi itu apa sih? Yang melihat, mendengar, ya, yang ada di TKP,
Jangan saya jadi saksi, saya mendengar keterangan dari A, B, C, D, E, F, saya rangkum, saya jadi saksi. Apa kapasitasnya? Terus saya akan mengkonstruksikan lagi kejadian tanggal 27 Juli 2016 itu sekarang. Lo kok bisa merekonstruksi? Saya tanya sekarang, yang cerita itu waktu itu kemana, di mana? Tahu, ngalamin, hanya berdasarkan cerita orang. Ya, silakan ya konstruksikan. Ya, Mahkamah Agung kan punya aturan sendiri. Apakah itu saksi itu bisa diangkat ke PK? Oh, silakan aja. Itu domainnya daripada Mahkamah Agung.